Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, saya Ari Arianto dari kelas TI 23C3. Hari ini kita akan membahas tentang pemodelan Object Oriented Programming atau OOP, yang merupakan salah satu paradigma pemrograman yang paling banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Definisi OOP: Object Oriented Programming adalah metode dalam pembuatan program yang bertujuan untuk menyelesaikan kompleksitas masalah yang terus meningkat. OOP berfokus pada penggunaan objek yang memiliki data dan fungsi untuk memecahkan masalah. Object Oriented Programming adalah pendekatan pemrograman yang berfokus pada objek sebagai entitas utama. Dalam OOP, objek adalah kombinasi dari data dan metode yang beroperasi pada data tersebut. Konsep ini memungkinkan pengembang untuk membuat program yang lebih modular, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali. Sejarah OOP: OOP mulai berkembang pada tahun 1960, berawal dari metode pemrograman terstruktur yang dikembangkan dari bahasa pemrograman seperti C dan Pascal. Metode ini memungkinkan pengembang untuk menulis program yang kompleks dengan lebih mudah. Ada beberapa konsep dasar dalam OOP yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pengkapsulan. Ini adalah proses menyembunyikan detail internal objek dan hanya memperbolehkan akses melalui metode tertentu. Dengan pengkapsulan, kita dapat melindungi data dari perubahan yang tidak diinginkan. Yang kedua, pewarisan. Konsep ini memungkinkan kita untuk membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Kelas baru ini, yang disebut subclass, mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Yang terakhir adalah polymorphisme. Ini memungkinkan metode yang sama untuk berfungsi dengan cara yang berbeda tergantung pada objek yang memanggilnya. Berikut ini adalah contoh dari pengkapsulan. Nah, ini adalah hasil dari konsep pengkapsulan yang tadi. Berikutnya adalah contoh pewarisan dalam OOP. Ada kelas karyawan yang memiliki atribut NIP, nama, dan jenis kelamin, serta dua buah metode yaitu masuk kerja dan beri nama string nama. Kemudian, dibuat kelas baru yaitu dosen. Kelas karyawan akan diwariskan ke kelas dosen. Dalam source code untuk membuat warisan digunakan keyword extend ketika menuliskan deklarasi kelas. Lihat baris ketiga di shot berikut. Ketika kelas dosen dibuat objeknya, objek dosen dapat menggunakan atribut-atribut dan metode-metode yang dimiliki oleh kelas induk. Kelas induknya adalah karyawan. Misalnya di sini dosen dapat menggunakan metode masuk kerja yang dideklarasikan di kelas karyawan. Maka hasil ketika program dijalankan adalah muncul tulisan masuk kerja. Hasil eksekusi metode masuk kerja di superclass kelas karyawan. Selanjutnya adalah contoh dari polymorphisme. Pada diagram tersebut, terdapat kelas bangun datar yang memiliki 3 subclass, yaitu persegi, lingkaran, dan segitiga. Setiap kelas memiliki metode yang sama yaitu luas dan keliling. Akan tetapi, metode-metode ini memiliki isi rumus yang berbeda. Ini adalah rumus dari masing-masing kelas untuk mencari keliling dan luas. Kemudian kita buat main class yang mengandung metode utama. Metode ini dapat memanggil atau menjalankan dari metode-metode yang sebelumnya. Sehingga kelas yang bisa dijalankan hanyalah main class karena ia memiliki metode main atau metode yang utama. Contoh kasus OOP. Dalam sebuah organisasi, seorang manajer dapat meminta petugas administrasi untuk mengambil data tanpa harus mengetahui cara pengambilan data tersebut. Ini menunjukkan bagaimana objek dapat berinteraksi untuk menyelesaikan tugas. Keuntungan OOP atau Object Oriented Programming adalah 1. Meningkatkan modularitas kode. Kode dipisahkan ke dalam objek dan kelas, membuatnya lebih terstruktur dan mudah dikelola. Kedua, memungkinkan reusabilitas kelas, di mana kelas dapat digunakan kembali tanpa perlu menulis ulang kode, menghemat waktu dan usaha. Ketiga, mempermudah pemeliharaan dan pengembangan perangkat lunak. Dengan struktur yang jelas, perubahan atau perbaikan pada satu bagian kode tidak mempengaruhi bagian lain, sehingga mempermudah pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Kesimpulannya,
OOP adalah pendekatan yang efektif dalam pengembangan perangkat lunak, memungkinkan pengembang untuk fokus pada objek yang dapat menyelesaikan masalah, bukan hanya pada cara menyelesaikannya. Demikianlah pembahasan singkat tentang pemodelan Object-Oriented Programming. Dengan memahami konsep-konsep dasar OOP, kita dapat mengembangkan perangkat lunak yang lebih efisien dan terstruktur. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.